menyambung lagi pembicaraan mengenai vaksinasi atau imunisasi dalam Pekan Imunisasi Dunia. Banyak sekali pertanyaan mungkin dari ibu-ibu, vaksin ini aman atau tidak? Utamanya adalah vaksin yang menyebabkan autis katanya. Ya. Bisa dijelaskan Ibu Nasia? Sama sekali tidak. Justru itulah ya, informasi yang mengelirukan itu jahat sekali sebenarnya, sehingga menyebabkan bahwa di beberapa daerah itu cakupan imunisasi tidak terlalu tinggi. Sebenarnya tidak benar. Semua vaksin itu yang kita berikan pada anak bayi itu dari dalam negeri, produksi dalam negeri oleh Bio Farma yang merupakan satu BUMN, dikontrol secara sangat ketat oleh Badan POM, sedangkan Badan POM sendiri dikontrol lagi oleh WHO. Jadi tidak mungkin ya. Dan kalau dikatakan ada korelasi antara vaksin MMR ke autisme, itu apa? Kosong. Itu suatu keadaan yang sama sekali salah. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah vaksin ini halal atau haram? Bisa jelaskan itu juga ya. Kami konsultasi dengan para tokoh-tokoh agama, dan mereka mengatakan sebenarnya Islam itu sangat fleksibel. Dalam keadaan ini life saving, ya, maka itu makan babi pun diperbolehkan. Oleh karena justru ini life saving, kita harus memilih apakah kita memilih anak itu cacat, apakah kita memilih anaknya itu mati, apa yang kita ini. Dan sebenarnya vaksinnya sendiri tidak mengandung babi, yang adalah hanya salah satu katalisator. Itu memang berasal dari yang terbaik itu berasal dari babi, tapi tidak semua. Ada yang masuk ke Indonesia pun bisa diseleksi begitu. Jelas. Malah kami kemarin dan hari ini ada konferensi persiapan lah untuk konferensi negara-negara Islam, dan memang mereka katakan itu sebenarnya hanya untuk proteksi supaya jangan ada ini yang masuk ke dalam negaranya. Tapi sebagian besar kalau untuk vaksin dan obat itu life saving. Kita tidak boleh mengatakan tidak diberikan kepada anak hanya oleh karena takut barangkali ada. Bagaimana apa yang paling sering dikhawatirkan oleh ibu-ibu di dalam milis itu? Justru berangkatnya karena banyaknya pertanyaan juga di milis mengenai imunisasi, kemudian banyak gosip-gosip yang dasarnya dari katanya atau mungkin broadcast message di BBM yang juga nggak bisa dipertanggungjawabkan juga kebenarannya gitu ya. Terjadi diskusi juga di milis, banyak juga mengenai vaksin yang menyebabkan autis, kemudian halal haram dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman membuat satu laman Facebook namanya Gesamun, Gerakan Sadar Imunisasi. Di situ juga kami menyediakan link-link yang memang informasinya bisa dipercaya dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian dari CDC Amerika juga, kemudian dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang bertanya, jawabannya biasanya beserta dengan lampiran link-link yang juga dihubungkan ke sumber-sumber yang terpercaya tersebut. Kemudian ada juga statement dari MUI dan lain sebagainya untuk menjawab pertanyaan dan keresahan mengenai halal haram dan seputar itu. Siapa saja sih anggota dalam milis itu? Apakah hanya ibu-ibu yang memang berpengalaman atau mungkin ada juga mereka yang merupakan pakar? Iya, pakar, banyak dokter anak juga, ada beberapa dokter juga, kemudian ada para orang tua. Kemudian kalau di Facebooknya, kalau mau dibuka Facebook Gesamun, di sana nggak semuanya yang berisi dengan yang pro imunisasi, tapi juga ada yang kontra, jadi bisa terjadi diskusi sehat juga di sana gitu ya, sehingga nanti para orang tua yang ikutan memantau gitu akhirnya jadi tahu kalau sebaiknya mencari informasi kesehatan apabila kita mau jadi konsumen kesehatan gitu, sebaiknya cari dulu informasinya gitu sebelum vaksin. Cari dulu informasinya dan carinya jangan tanya sama tetangga yang nggak berpengalaman gitu ya. Kalau bisa betul-betul cari dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, Ibu Naf, singkat saja sebelum kita break dulu, kalau sampai ada ibu-ibu yang khawatir, wah saya habis suntik anak saya nih besoknya demam nih, bagaimana kemudian? Ya nggak apa-apa, kasih obat panas aja. Singkat saja, begitu saja. Kemudian MMR, apakah harus menunggu sampai si anak bicara dulu? Oh, itu tidak sama sekali penyebabnya. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, betul tidak ada kaitannya. Jadi autis itu suatu penyakit tersendiri. Nanti kita
bisa bahas tersendiri nanti khusus autis. Imunisasi menurut pendapat saya, terus terang saja ya, orang yang sampai menyebabkan anak tidak diimunisasi itu betul-betul kriminal. Dosa menurut saya. Kita sambung lagi, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai distribusi vaksin itu juga. Baik, bisa tetap bersama kami di Eleven Show. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan mengenai Pekan Imunisasi Dunia. Baik, Ibu Nas, bagaimana sekarang untuk cakupan pemberian vaksin kepada anak-anak Indonesia? Apakah sudah cukup merata ke seluruh provinsi? Alhamdulillah ada beberapa provinsi yang sudah mencapai 90%. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus mencapai kalau bisa 100%. Kalau dia 100%, maka kita bisa mencegah total suatu wabah seperti cacar. Kita sudah bisa eliminasi pada tahun 76. Begitu juga kalau kita bisa capai ini. Tetapi sayang sekali masih ada 13 provinsi yang cakupannya di bawah 80%. Nah ini bahaya. Oleh karena begitu ada yang satu yang misalnya terinfeksi katakanlah TBC, maka itu bisa ini terus, atau polio, atau TBC, polio, difteri, tetanus. Tetanus sudah turun banyak sekali. Tahun 2010 itu masih ada 7 ribuan, kira-kira 8 ribu yang meninggal karena tetanus. 2011 tinggal 200. Tapi kalau imunisasi tidak jalan, maka itu berarti wabah lagi tetanus, dan itu berarti kematian yang sangat besar. Nah inilah yang harus kita cegah. Karena itu penting sekali bahwa seluruh masyarakat, seluruh petugas kesehatan itu sadar betul betapa pentingnya imunisasi ini bagi semua anak. Karena itu pada Pekan Imunisasi Dunia ini, kalau ada yang kan ada daftar anak balita, ternyata ada yang tidak datang, itu harus dicari. Kalau dulu kerjasama antara PKK, Karang Taruna dan sebagainya, maka kita bisa kumpulkan masyarakat, kepala desa dan sebagainya, kumpulkan masyarakat, nanti petugas kesehatan tinggal datang untuk melakukan imunisasi secara teratur, sehingga kita bisa mengeliminasi cacar. Nah, inilah yang kita harapkan dengan Pekan Imunisasi Dunia, menggerakkan seluruh unsur masyarakat, seluruh petugas kesehatan, tenaga kesehatan, bahkan seluruh pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintah desa dan kelurahan. Oke, singkat saja Mbak Mona, apa pesan untuk pemerintah juga agar distribusinya semakin luas lagi? Oh, ini sudah luar biasa sekali gitu ya. Cuma kalau aku kayaknya pesan untuk para orang tua di rumah aja bahwa imunisasi ini adalah salah satu bukti cinta kita untuk anak-anak sebenarnya. Itu bukan cuma anak-anak kita aja, tapi juga anak-anak di lingkungan kita juga, karena tular penular itu tadi ya Bu yang menyeramkan. Jadi ya saya juga menghimbau supaya para orang tua memvaksin anak-anaknya secara lengkap dan tepat waktu. Terus sekali, terima kasih. Bu Naf, juga Mbak Mona, terima kasih, dan mudah-mudahan pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia ini berjalan lancar sehingga kita bisa mencapai target bahwa anak-anak di Indonesia ini dapat tumbuh sehat karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Terima kasih sekali. Terima kasih ya. Thank you. Baik, kita harus tutup dialog ini sampai di sini, dan tentunya masih banyak sekali informasi menarik yang akan disampaikan di 8-11 Show. Saya Gadiza Fauzi Nurtiri, terima kasih, sampai jumpa.